Tidak semua dewa tinggal di kayangan. Kita ada satu yang memilih hidup sebagai rakyat jelata. Perutnya buncit, wajahnya sederhana, tapi satu ucapannya bisa mengguncang takdir para raja. Dialah Eyang Semar yang bukan raja, bukan ksatria. Namun setiap peperangan besar dalam sejarah Jawa tak pernah benar-benar dimulai tanpa restunya. Di suatu zaman ketika para raja sibuk memperluas kekuasaan dan para ksatria berlomba mencari kejayaan, hiduplah seorang tua sederhana di pinggir hutan. Tubuhnya pendek, perutnya buncit, wajahnya selalu terlihat tersenyum, namun matanya menyimpan kedalaman yang tak bisa ditebak. Orang-orang memanggilnya Eyang Semar, tak banyak yang tahu. Di balik kesederhanaannya, Semar bukan manusia biasa. Ia adalah titisan dari Sang Hyang Ismaya, kakak dari Batara Guru. Seorang dewa yang justru memilih turun ke bumi, bukan untuk disembah, tetapi untuk melayani. Semar percaya, kekuatan sejati bukan terletak pada mahkota, melainkan pada keikhlasan hati. Setiap hari, Eyang Semar hidup seperti rakyat biasa. Ia membantu petani menanam padi, menemani anak-anak bermain di sungai, dan menasihati siapapun yang datang kepadanya. Tak pernah ia meminta imbalan. Namun anehnya, raja-raja besar dan ksatria sakti sering diam-diam mendatangi gubuk kecilnya. Bukan untuk meminta senjata, bukan untuk mencari mantra, melainkan untuk mendapatkan petunjuk hidup. Semar selalu berkata, kekuasaan tanpa welas asih hanya akan melahirkan kehancuran. Suatu hari Pandawa V, Yudhistira, Abhima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa datang dengan hati gelisah. Mereka sedang berada di persimpangan besar, memilih jalan perang demi keadilan, atau menghindari konflik yang bisa menghancurkan banyak nyawa. Eyang Semar menyambut mereka dengan senyum tenang. Ia tidak langsung memberi jawaban. Semar justru menyuguhkan air dan berkata, minumlah, karena keputusan besar tidak bisa diambil oleh hati yang kering. Setelah hening sejenak, Semar berpesan, perang boleh terjadi, tapi jangan biarkan kebencian yang memimpin. Jika niatmu benar, alam sendiri yang akan melindungimu. Kata-kata itu sederhana, namun menancap dalam-dalam di hati para Pandawa. Tak semua orang menyukai Semar. Seorang raja lalim yang merasa kekuasaannya terancam oleh nasihat, Semar kepada rakyat memerintahkan pasukannya untuk menangkap si tua buncit itu. Dia hanya rakyat jelata. Mengapa semua orang lebih mendengarkan dia daripada aku? Teriak sang raja. Pasukan mendatangi gubuk Semar dengan senjata terhunus. Namun saat mereka melangkah masuk, angin berhenti berhembus. Burung-burung diam. Tanah terasa berat dipijak. Semar berdiri menatap mereka tanpa marah. Aku tidak melawan, katanya lembut. Tapi ingat, siapapun yang menindas kebenaran, sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Pasukan itu gemetar. Tanpa satu pukulan pun, mereka berlutut dan pergi. Semar tidak pernah mengeluarkan kesaktiannya secara pamer. Ia tidak menyukai pujian. Ia bahkan sering menertawakan dirinya sendiri. Namun saat keseimbangan dunia terganggu, Semar berubah. Suaranya menggema seperti petir, langkahnya membuat bumi bergetar. Bukan untuk menghancurkan, melainkan mengembalikan keseimbangan. Ia adalah pengingat bahwa dewa bisa salah, raja bisa tersesat, tapi nurani yang jujur tidak pernah bohong. Di akhir hayatnya, atau mungkin sebelum ia kembali menjadi cahaya, Semar meninggalkan pesan yang terus hidup hingga sekarang. Jadilah manusia yang memanusiakan manusia. Jangan silau oleh kekuasaan, jangan buta oleh ambisi. Karena yang paling tinggi di dunia ini adalah hati yang rendah. Setelah itu Semar menghilang. Tidak ada makam, tidak ada istana. Namun hingga hari ini, namanya tetap hidup sebagai simbol kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kebenaran sejati. Mungkin Eyang Semar tidak lagi berjalan di antara kita. Tapi setiap kali kita memilih jujur di tengah godaan, setiap kali kita rendah hati di saat berkuasa, disitulah Semar masih hidup.